Siap, gerak. Istighfar. Basmalah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan absen. Alim, Hadir, Pak. Sifa, Zulfita, Nikita, Mutia, Sahid, Ahmad Maria Ahsan, Aksa, Rizky Firmansa, Zestia, Franda, Muhammad Hussein Al-Fudail, hadir Pak. Satria Dewangga, Hadir, Pak. Muhammad Lutfi, Hadir, Pak. Muhammad Brilian. Hadir Pak. Baik, bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberikan kita rahmat iman, Islam, sehingga dengan nikmatnya tadi kita semua telah dapat hadir di sekolah depannya di kelas yang kita cinta ini dalam rangka talibul ilmu atau menuntut ilmu. Yang ilmu itu kelak akan menjadi bekal bagi kalian dalam menempuh hidup ke depan. Anak-anak bapak sekalian, bapak saya ini ke depannya nanti kehidupan itu akan menjadi lebih seni, akan lebih kompetitif dan akan lebih berat lagi, karena ke depannya kalian akan bertarung dengan teknologi, kalian akan bertarung dengan beberapa orang-orang yang hebat dan cerdas di bidangnya. Maka dari itu jangan sia-siakan waktu kalian pada hari ini, yaitu tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nanti bisa kalian cek hadis itu. Barang siapa yang ingin akhirat harus dengan ilmu. Barang siapa ingin dunia harus dengan ilmu. Barang siapa ingin keduanya dan beruntung dengannya maka harus dengan ilmu. Maka seriuslah menuntut ilmu. Kemudian salawat beriringan dengan salam. Marilah kita sampaikan ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, anak bapak yang bapak cintai, yang bapak sayangi, pada pertemuan kali ini pembahasan kita adalah tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Cinta tanah air dan moderasi beragama. Dua isu itu akan kita pelajari ke depannya. Yang pertama isu tentang cinta tanah air dan isu tentang modernisasi beragama. Apa itu cinta tanah air? Apa itu modernisasi beragama? Baik, lihat ke depan, lihat slide-nya. Oke, tema kita yaitu apa tadi? Cinta tanah air dan moderasi beragama. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini
tema besarnya, dan subtemanya adalah membaca Quran surat Al-Qasas surah ke-28 ayat 85. Mari kita baca sama-sama. Tahun dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina alaikal Qur'an duka ila ma'an wa qul rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalil mubin. Sadaqallahul azim. Rifki, coba baca ulang ayatnya. Silakan. Siapa yang bisa baca artinya, terjemahannya? Sahih, baca terjemahannya. Artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Nabi Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Brilian, coba baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana lara'adduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Bisa baca terjemahannya. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Nabi Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dolar dan kilu dolar. Jadi yang dengan pakai gelar ini ya, dolun sesat. Jadi kalau ada teman kalian yang namanya dolar, jangan panggil dia si dolar, panggil dia Afrizal. Mau minta kepada si Listi, coba Listi baca. Tahu dulu.
dan mencari tajwidnya nanti. Yang kedua, menerjemahkannya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Ini. Oke. Selanjutnya kita baca Quran surat Al-Baqarah 143. Baca dengan lambat dan dengan tajwid yang benar. Kita baca sama tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan liyakumu syuhada'a rasulu alaikum syahida wa ma ja'alna Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menyebutkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemilihan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 143. Ini surat Al-Baqarah surat kedua. Yang pertama suratnya dalam Al-Quran. Surat yang pertama dalam Al-Quran sebelum Al-Fatihah apa? Surat dalam Al-Quran yang pertama apa? Sebelum Al-Baqarah. Jadi surat Jawa Al-Fatihah. Apa isi yang diangkat dalam ayat ini? Pemindahan kiblat lain. Nah, dari dua ayat di atas, pertama Al-Qasas, yang kedua Al-Baqarah ini, kalian cari tajwidnya. Sekarang kalian lihat ayatnya, kalian cari tajwidnya. Bagaimana cara bacanya? Mutia, buku tajwid nama ini apa saja? Temu. Innal
Gimana? Allazi apa wujudnya? Mat tabi'i. Yang mana yang menunjukkan mat tabi'i? Ada ya, sukun. Ada berapa huruf mat tabi'ah? Mat tabi'ah ada berapa hurufnya, nak? Pertama, ya jelas itu. Ya, sukun. Apa? Alif, ya. Apa lagi? Waw, sukun. Kapan dia dikatakan itu mat tabi'i? Dengan ketentuan apabila salah satu huruf mat itu bertemu dengan huruf hijaiyah dan masih huruf matnya itu sukun ya. Kalau untuk ya dia harus berbaris kasrah. Kalau untuk waw dia harus berbaris dom. Kalau untuk alif dia harus berbaris. Oke, Nikita. Ya, Nikita. Apa hukum tadi selanjutnya? Apa? Mana dia? Baca apa ya? Ma'adin. Apa itu? Ikhfa. Ma'adin kurabbi. Coba jelaskan. Kenapa dia ikhfa? Dalam dengan nulis kasrah lain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Apa hurufnya? Huruf O. Ada berapa tadi? Pertama guna, yang kedua mat tabi'ah, yang ketiga ikhfa. Ada 3. Selanjutnya Zul. Hukum jadi selanjutnya mana? Apa hukumnya? Alif lam ba maria mana? Alaikal Qur'ana kamari dia. Alifnya itu ada berapa? Sifat ada berapa? Untuk alif lam ada 2. Satu kamar, satu sisam. Satu si kamar, satu sisam. Si kamar itu dibaca. Ada di ini. Alaikal Qur'an. Lamnya itu dibaca. Itu katanya. Kalau sisam, lamnya tak dibaca. Alaikal Qur'an. Itu untuk ketentuannya. Ingat saja ya. Alif lam samsia, sisam sia itu dia orang yang cuek, tak dibaca dia. Si kamar dia orang yang friendly. Tadi dibaca. Oke. Ada berapa? Hukum tajunya? Pak, lanjut. Wa man wa'a. Ya, apa itu hukumnya? Izhar hafi atau i. Izhar itu ada 2. Ada izhar sabawi, itu bina. Itu yang. Dan itu ada izhar hafi. Kenapa ada izhar? Nunnya itu bertemu nun sukun bertemu dengan huruf H, maka nunnya tersebut hanya kabur. Bukan, maksudnya nunnya itu baca jelas. Waman huwa. Waman huwa. Bukan waman huwa, salah. Waman huwa. Waman jelas saja. Jangan didengarkan. Waman salah. Waman is hal ini. Sahih. Ada berapa nih? Tujuhnya sahih. Ada 4. Pertama apa? Guna. Kedua mat tabi'i. Ketiga ikhfa. Yang keempat izhar halqi. Izhar ada berapa? Ada 2. Satu izhar sabawi. Apa tadi yang tadi? Idgham di guna mana? Dolalim mubin. Idgham kenapa dia idgham? Karena lapan kasrah dengan huruf Mim sukun. Idgham itu untuk mim sukun dan untuk. Oke. Kita lanjut ke kajian tajwid surat Al-Baqarah ayat 104. Sesuai hukumnya selanjutnya apa hukum itu? Apa? Izhar halqi. Kenapa dia izhar halqi? Hamzah. Hamzah izhar halqi. Lanjut. Dik. Mana dik?
Coba kalian cek itu innallah apa tadinya? Guna. Di sini innallah binna. Binna itu apa? Artinya apa itu? Iya. Nah, jadi kita bisa menentukan tajwid. Kita bisa? Alhamdulillah. Jadi belajar tajwid itu kan sebenarnya mudah. Cuma kadang kita lupa ya. Apalagi berkenaan dengan qalqalah, istihad, ifah. Mudah-mudahan saja itu. Oke. Tajwid sudah. Coba kalian cari asbabun. Bukan. Saya coba baca kandungannya. Isi kandungan Al-Quran. Di antara isi kandungan antara lain satu, Al-Quran menjadi sumber hukum dan sumber perintah bagi umat Islam untuk melakukan jenis ibadah tertentu, termaksud perintah mencintai tanah air. Dua, beribadah merupakan bekal terbaik bagi setiap umat Islam dalam mengembangkan misalnya sebagai hamba Allah SWT di muka bumi. Oke. Tiga, semua aktivitas manusia di dunia dan wilayah yang dia harus mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap umat Islam. Di kandungan surat Al-Qasas itu yang pertama, Al-Quran menjadi sumber hukum. Dua di sana, sumber hukum dan sumber perintah. Yang kedua, ibadah merupakan bekal terbaik bagi setiap muslim. Ketiga, semua aktivitas manusia di dunia dan wilayah yang tadi harus mencintai tanah air dan kewajiban setiap umat Islam. Coba baca hadisnya Yusen langsung. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari dia sedang melihat di Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau memegangi untanya, beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaannya beliau pada harta. Isi kandungan hadis terkait tentang tanah air. Satu, memberikan teladan tentang untuk mencintai tanah air. Dua, pada pemuda khususnya tentang cara memandang tanah air dengan pandangan baik. Tiga, menanamkan dalam jiwa rasa cinta tanah air yang seterus-terusnya. Apa itu cinta tanah air? Di sini dijelaskan. Cinta tanah air itu kalau di PPKN apa? Adalah nasionalis. Kalau di pelajaran pendidikan kewarganegaraan, cinta tanah air ini disebut dengan nasionalis. Cinta tanah air adalah memiliki tanah air yang ditandai dengan sikap membela tanah air dari segala macam gangguan, ancaman yang datang dari manapun, dari laut, dari udara, dari samping, dari kanan, dari kiri, atas, bawah, harus dilindungi. Apa contoh perilaku cinta tanah air? Menjaga budayanya. Apa? Bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, Mencintai produk-produk Indonesia. mencintai produk Indonesia. Oke. Kalau itu produk Indonesia, Ya. ya. G5 Pak. Kalian produk asli Indonesia ya? Ya. Ya. Bentang ini mana? Di Indonesia. Indonesia. Jadi kalian adalah produk asli alam Indonesia. Indonesia. Ada produk itu produk alam, ada produk buatan. Ada dengan sungguh-sungguh merawat dan tidak merusak fasilitas umum. Bagaimana cara menunjukkan sikap cinta tanah air? Ikut serta dalam pendidikan di Ya. Kalau yang Pak. Yang artinya menghargai perbedaan. Ikut serta dalam pendidikan tunggal ika. Kedua apa? Kita Antar teman sehingga timbullah rasa persatuan dan yang kuat terhadap sesama warga negara. Yang ketiga, dan mempertahankan persatuan dan kesatuan. Terakhir,
menurut para ahli di bidang apa? Di bidang agama. Pertama, wasat bermakna adil. Yang kedua, wasat bermakna menghindari sesuatu apa? Sesuatu berpecahan. Yang ketiga, wasat berarti sikap umat Islam yang akan dilaksanakan oleh Rasulullah. Kemudian di sini profesor yang kedua yaitu menurut Muhammad Abduh. Siapa beliau? Menurut beliau mengatakan wasat artinya tidak hanya berlaku dalam kehidupan beragama, sikap pendengar itu, tapi juga berlaku dalam kehidupan sosial. Apa maksudnya masyarakat? Penting sama-sama menghargai. Apa indikatornya kalau punya berapa nilai kemanusiaan? Ya, pentingkan dulu yang namanya kemanusiaan. Artinya jangan kebenaran. Yang kedua kesepakatan. Yang keempat ketertiban umum. Apa hakikat moderasi beragama? Yang pertama hakikatnya menghilangkan permusuhan, kedengkian dan fanatisme beragama. Itu tentang moderasi. Ini ada video ya tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Video kedua. Nah, kedepannya kita simpulkan ya pada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita mulai tadi tentang tema besarnya cinta tanah air dan moderasi beragama. Dalilnya itu Quran surat Al-Qasas ayat 85 dan Al-Baqarah untuk moderasi beragama ayat 145. Kita ulang lagi, apa itu cinta tanah air? Memiliki rasa cinta tanah air. Bangga akan tanah air tercinta. Rasa bangga terlahir, hidup dan berusaha di negara Indonesia. Kemudian apa contoh bangga terhadap cinta tanah air? Mencintai produk lokal dalam negeri atau masuk Indonesia, baik produknya di telekomunikasi, baik di bidang makanan, baik di bidang minuman, baik di manusianya. Ya, pilih ke manusia Korea atau manusia Indonesia? Indonesia. Ya, cukuplah itu sebagai gaya-gaya saja. Moderasi agama apa artinya? Sikap bertengah, tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Contohnya apa? Tidak teroris. Tidak menjadikan pendapat kita menjadi pendapat yang paling Benar. Kedua, toleransi. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, dari itu dapat disimpulkan bahwa cinta dan moderasi beragama sangatlah penting untuk menjaga keutuhan negara, persatuan dan kesatuan Indonesia. Ada hal-hal yang kalian tak pahami dari materi ini? Lanjutkan nanti minggu depan dengan tema yang sama, masalah yang berbeda. Akhir kalam, kalau ada kata-kata apa yang salah mohon dimaafkan kepada minta maaf kepada Tuhan Bapak minta ampun. Kemudian kita tutup pada kita baca surat Muhammad dan dibimbing di dalam.